GKMI dan Jemaat Poro-Poro, Bapak Krismawan untuk penyerahan lilin yang Bapak Krismawan untuk penyerahan lilin yang Ibu Mati penyerahan lilin Persembahan pujian berikutnya dari tuan rumah GKMI Sidang Jemaat Soroako.
Puji Tuhan, demikianlah rangkaian persembahan pujian yang kita berikan untuk Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Dan mari saudara, kita mau masuk dalam doa persembahan saudara. Sebelumnya itu kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan, bahwa seorang anak telah lahir di antara kita semua. Seorang putra diberikan untuk Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Yang kami telah persembahkan kepadamu itu boleh naik menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan meletakkan persembahan kami sebagai tanda ibadah kami. Sebelumnya kami mohon kiranya Engkau Allah memberkati baik yang kami berikan bahkan yang masih sisa pada kami. Engkau Allah memberkati sehingga semuanya kami boleh pakai untuk hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala usaha mata pencaharian seluruh jemaat dan pelayanan hamba-hambamu Engkau tetap memberkati Tuhan, sehingga dari dalamnya kami memperoleh berkat, kami pakai dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya ibadah kami malam hari ini kami bertaruh dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tetap ambil alih semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan meletakkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeah.
Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk saya dan saudara. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Dan saat ini kita mau jauh masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menenangkan setiap hati pikiran kita. Kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan malam hari ini. Kita mau mengakui bahwa sesungguhnya dalam hidup kita sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, musim kehidupan. Waktu ku kuat, waktu ku lemah, haleluya. Tetap Yesus yang mempesona
Saya mengundang Bapak Pendeta dan Ibu Salsa untuk membawa kita dalam doa firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Kristus di muka bumi ini bersama dengan jemaat GKMI Surako. Kami bersyukur keluarga besar GKMI Surako boleh merayakan hari kelahiran Kristus di muka bumi di malam ini. Setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua, sebab kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami dalam kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk apapun, kami bersatu hati, kami tolak patahkan kuasanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa semua karena anugerah Tuhan. Kami pun boleh tiba dengan selamat semua karena pimpinan Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh mempercayakan hari ini saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, kalau boleh tiba dengan selamat karena anugerah Tuhan. Tadi malam setelah Pak Gembala di tempat ini melayani di Rantepao, ya setelah selesai ibadah kami berangkat ke Makassar, dan dari Makassar tiba pagi, dan setelah pagi kami melanjutkan perjalanan di tempat ini. Hitung-hitungan manusia, ya seperti biasa perjalanan saya melihat kilometer yang ada, saya katakan kita pasti tidak terlambat. Jam 5 sudah di Surako. Tapi ada hal yang terkadang di luar jangkauan kita. Ya, jadi rupanya dalam perjalanan di jalan mulai dari Wajo itu banyak perbaikan jalan, jembatan, dan ada jalan-jalan yang diperbaiki yang kadang-kala harus antri dulu. Ya, satu lewat, yang sebelah kiri menunggu. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang membuat sehingga agak lambat, dan bersyukur kalau boleh bertemu di saat ini. Semua ada sukacita. Haleluya. Bilang dulu di samping kiri dan kanan, serius dengan firman Tuhan. Haleluya. Bilang lagi samping kiri kanan, kalau saya ngantuk cubit ya. Haleluya. Mari tidak berlambatan, kita akan segera membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15, tema nasional yang diangkat oleh PGI dan KWI. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan renungkan firman Tuhan ini. Sejemput kita berdiri, dalam hitungan yang ketiga serentak kita membacakannya. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Injil Lukas pasal yang kedua ini menceritakan sebuah peristiwa yang besar yang terjadi di Bethlehem. Bethlehem terbagi dua kata yang digabungkan menjadi satu, yaitu Bet dan Lehem. Bet itu rumah, Lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti. Nah, saya percaya bahwa Bethlehem ini bukan hanya sekedar rumah roti, tapi Bethlehem ini memberikan pengharapan bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tadi malam Pak Gembala Surako sudah menyampaikan pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Pengharapan apa yang ada di Bethlehem. Nah, malam hari ini saya mau katakan bahwa pengharapan yang tentu akan membawa kita kepada sesuatu yang berbeda, kepada sesuatu yang akan mendatangkan sukacita, kepada sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan, kepada sesuatu yang akan mendatangkan kita menikmati kehidupan yang baik. Sebab pada masa itu kita tahu bagaimana kehidupan umat manusia. Mereka mulai jauh dari Tuhan, melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, yang saudara kesalahan Tuhan, Alkitab berkata, membuat Tuhan murka. Tetapi kita bersyukur lewat kelahiran Kristus di Bethlehem ada pengharapan yang besar. Nah, saya percaya tema yang diangkat oleh PGI dan KWI ini, marilah kita ke Bethlehem, bukan berarti secara fisik kita akan berangkat menuju ke Bethlehem. Tetapi apa yang mereka angkat ini mau menggambarkan tentang situasi yang ada pada waktu itu, atau mau mengajak umat-umat yang percaya kepada Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini untuk kembali mengenang sebuah peristiwa yang telah memberikan perubahan yang besar bagi dunia ini, yang memberikan pengharapan bagi umat manusia. Nah, mari kita akan melihat dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan, marilah kita ke Bethlehem. Sebenarnya ada apa di Bethlehem? Mengapa mereka mau ke Bethlehem? Tentu kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ada yang mereka dengar, dan saudara yang kesalahan Tuhan, ada yang mereka lihat, yang membuat mereka saling mengajak satu dengan yang lainnya untuk berangkat ke Bethlehem. Apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar ada beberapa hal. Kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-13, saudara, mulai ayat yang ke-11, di sana ada kabar baik. Ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang mereka dengar. Kemudian yang mereka lihat, kalau yang mereka lihat ada kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan saudara, semuanya itu berkaitan dengan satu tujuan, untuk memberikan semangat hidup bagi mereka, pengharapan yang baru. Dan ketika janji yang mereka dengar itu bahwa lahir seorang raja, maka ada satu semangat untuk mereka mau datang, mau melihat betul enggak Yesus itu lahir di sana. Mereka punya kerinduan untuk melihat secara langsung, mau berjumpa secara langsung dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Dalam perjalanan kehidupan kita saat ini ada sebuah pertanyaan. Apakah kita sama seperti para gembala yang sedang mengembalakan, saudara, ternak untuk ada kerinduan berjumpa dengan Tuhan, ataukah perasaan itu sudah tidak ada lagi kepada umat-umat yang ada di muka bumi ini? Jangan jauh-jauh perasaan itu secara khusus yang ada di dalam ruangan ini. Apakah perasaan untuk berjumpa dengan Tuhan itu kita miliki? Perasaan untuk kita bertemu dengan Tuhan itu kita miliki atau tidak lagi?
Saya percaya kalau kita punya perasaan untuk mau berjumpa, bertemu dengan Tuhan, maka seperti para gembala ini ada upaya, ada usaha, kita pun pasti ada upaya dan ada usaha. Kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan pribadi kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah bersama dengan umat Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Di sana kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Sekarang, adakah kerinduan itu kepada kita? Kita jangan lihat orang lain, kita mulai lihat ke dalam diri kita. Di tengah-tengah kesibukan yang kita lakukan, apakah kerinduan untuk membaca Alkitab, mau berjumpa, bertatap langsung dengan Tuhan ada atau tidak? Mau berjumpa dengan Tuhan melalui hadiratnya dalam doa dan penyembahan kita secara pribadi, ada lagi atau tidak kerinduan itu? Ataukah mau beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan? Adakah kerinduan itu masih kuat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, atau sudah tidak kuat lagi, atau bahkan kita sudah tidak lagi ada kerinduan untuk akan hal itu? Kalau kita lihat apa yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, memang keadaan air zaman akan membawa orang itu jauh daripada Tuhan. Namun sebelum hal itu terjadi, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa hal itu akan terjadi. Ada banyak orang dengan berbagai kesibukan mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah yang biasa mereka lakukan. Terkadang bukan hanya karena kesibukan pekerjaan, tetapi terkadang karena hubungan yang kurang baik yang terbangun, yang kadang-kala membuat orang itu mulai menjauh dari persekutuan. Saya mau katakan begini, dalam menjalani kehidupan ini proses itu pasti akan ada. Tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita mengelola setiap proses yang ada. Jangan sampai proses yang ada membawa kita mulai terpisah dari persekutuan yang biasa kita lakukan. Di banyak tempat hal itu terjadi. Ketika ada proses, tidak kelihatan lagi di tempat ibadah. Ketika ada proses, sudah tidak lagi mau berdoa. Ada proses, malas baca Alkitab. Saya mau katakan, sebenarnya kalau kita ada proses dekat dengan Tuhan, kita punya harapan yang besar, Tuhan pasti menolong kita. Tapi kalau ada proses kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan yang biasa kita lakukan, jangan pernah bermimpi bahwa pertolongan Tuhan itu menjadi bagian kita. Justru semakin kita menjauh, maka pertolongan Tuhan itu semakin jauh dari kita. Jadi pilihan itu ada pada kita. Apakah sebuah proses yang kita alami akan membawa kita jauh dari Tuhan, atau justru itu akan membawa kita semakin bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam menghadapi proses itu, agar supaya kita mampu untuk melaluinya. Kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, Tuhan tahu kemampuan kita, amin. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Sampai di mana kita mampu. Ketika kita tidak berdaya lagi, maka Tuhan tidak akan biarkan kita. Di sanalah tangannya akan terulur untuk menjawab setiap pergumulan kita, di mana Dia mau menolong kita. Ada begitu banyak hal yang terkadang diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita diajak untuk mau mengingat tentang keadaan yang ada di Betlehem. Marilah kita ke Betlehem. Di Betlehem sana, yang pertama, di sana ada juru selamat. Pada waktu itu, karena waktu itu Yesus baru lahir di Betlehem. Tapi kalau sekarang Yesus sudah lahir di hati kita masing-masing, amin. Ketika Yesus lahir, saya katakan tadi ada perubahan.
Bapak Daud? Juru selamat. Berarti dia ahli di dalam menyelamatkan. Dalam terjemahan bahasa asli Alkitab dia pakai kata soter atau soteria, yang artinya menyelamatkan dari berbagai macam kehancuran. Jadi yang lahir ini bukan cuma menyelamatkan kita dari muka bumi ini masuk ke surga. Bukan hanya sebatas itu. Karena kita masih hidup di muka bumi ini, maka dia pun telah mengatur segala sesuatu untuk menjadi penolong bagi kita. Dia mau menyelamatkan karir kita, dia mau menyelamatkan ekonomi kita, dia mau menyelamatkan keluarga kita, dia mau menyelamatkan hubungan kita satu dengan yang lainnya, agar supaya kita hidup di dalam sukacita, agar supaya rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita, di mana ada kekuatan bagi kita dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Karena Alkitab berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Itu tujuan Tuhan. Dari hari ini, kalau orang berkata tidak ada harapan kok, katakan saya punya Yesus yang berjanji di dalam dia ada pengharapan. Mungkin orang mulai berkata, dengan keadaanmu seperti itu tidak ada masa depanmu. Percayalah, Yesus pasti memberikan masa depan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Asalkan kita mau setia dengan dia, asalkan kita mau bergantung sepenuhnya kepada dia, mengandalkan dia, maka kita akan melihat apa yang orang katakan tidak ada pengharapan itu akan berbalik, di mana kita akan melihat pengharapan itu menjadi nyata dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Haleluya. Tidak pernah mengecewakan. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, di samping di sana ada juru selamat. Marilah kita ke Bethlehem, sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa di Bethlehem, saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Yesus itu raja, datang ke muka bumi ini. Bisa saja dia lahir di istana, dia punya kuasa. Bisa saja pilih tempat yang terbaik. Tetapi kita lihat kenapa mau lahir di tempat yang sangat sederhana seperti itu. Marilah kita ke Bethlehem, mau mengingatkan kita tentang sebuah kehidupan yang sederhana. Ada begitu banyak manusia yang mengalami problem saat ini dikarenakan apa? Tidak mau hidup sederhana. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia yang hidup di muka bumi ini, karena sekali lagi tidak mau hidup sederhana. Kalau saya bilang sederhana itu relatif. Jadi kalau orang yang punya miliaran, ya dia hidup 1 juta satu hari, ya bagi dia itu sangat-sangat sederhana. Tapi bagi kita yang punya 10 juta mau hidup 1 juta satu hari, wah itu bahaya. Makanya sederhana itu relatif. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Di mana di saat itu kita lihat cuma tempat itu yang ada, maka segala sesuatu terjadi dengan rasa syukur. Sehingga di sana tidak ada yang namanya persungutan. Padahal seharusnya harapan siapa orang tua yang mau anaknya lahir di tempat seperti itu? Saya percaya tidak ada. Kita orang tua baru hamil berapa bulan sudah mulai pikir, ibu-ibu mulai pikir, mau bawa di rumah sakit ini atau di bidang ini. Pokoknya mau beri yang terbaik semuanya. Ya masih 2-3 bulan sudah, atau kadang-kala 6 bulan itu sudah siap semua pakaiannya. Karena apa? Mau menyambut kelahiran anak itu dengan sebaik mungkin. Dan kita lihat bagaimana Yusuf dan Maria ketika pada waktu itu terjadi mau melahirkan, mereka ada upaya. Tetapi ketika mereka berupaya dan tidak ada tempat yang terbaik, hanya tempat itu yang ada, maka disitulah mereka menerima keadaan itu.
mereka tidak memaksakan diri. Saudara, kadang-kadang kita manusia diizinkan hal-hal itu terjadi, kita tidak mau terima, sehingga kadang-kadang itu membuat kita pusing. Kadang-kadang itu menjadi beban bagi kita. Tetapi ketika kita menerima keadaan itu, maka kita akan ada rasa syukur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya lihat tadi seragamnya mantap-mantap, warnanya luar biasa. Iya, bagus, punya seragam bagus, baik. Kan kalau kita mau beri untuk Tuhan harus yang terbaik. Masa kita mau piknik saja kita cari yang bermerek? Nah, ini untuk Tuhan mau asal-asal saja. Tapi kalau tidak bisa sampai di seragam, maka jangan paksa. Amin. Kalau di sini sampai seragam, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi kalau kita suatu saat, karena ini kehidupan ini berputar terus, suatu saat misalnya kita mengalami keadaan di mana tidak mencukupi, maka jangan memaksakan diri. Amin. Kalau di sini ya luar biasa. Ya, saya katakan kebetulan ada tante saya di Rantepau, saya katakan kalau ada pakai untuk Tuhan, kalau tidak ada Tuhan tahu hati kita. Tapi kalau ada yang tidak pakai, itu berdosa. Ya. Kalau ada tidak mau digunakan, itu sudah salah. Jadi kalau ada pakai, kalau tidak ya puji Tuhan. Karena ada begitu banyak orang ketika merayakan Natal, saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal merayakan Raja Damai yang lahir di muka bumi ini, tapi yang merayakan tidak ada damai, karena terkadang seragam, menu makan dan sebagainya. Tapi di Sorako tidak ada. Amin. Haleluya. Di Luhut Timur lah tidak ada. Di mana-mana biasa ada. Nah, saudara, hiduplah dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan itu pula bukan berarti kita masa bodoh. Bukan berarti kita berdiam diri. Bukan berarti kita tidak berupaya. Yang penting kan sudah ada, ya sudah, sampai situ saja. Enggak. Kita harus berupaya, karena apa? Dari apapun yang kita dapat, kelebihan kita bisa membantu orang lain. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain pula kalau kita tidak berupaya? Kalau kita tidak ada usaha. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, yang tidak bekerja jangan kasih makan. Jadi hidup sederhana bukan berarti masa bodoh, bukan. Tapi dalam upaya, dan dalam upaya itu Tuhan pasti buka jalan dan memberkati. Amin. Ketika Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Dari situlah kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan di kita sudah banyak, kita simpan terus, dan akhirnya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari, saya rindu kita memahami segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau ada lebih kepada kita, berarti ini adalah bagian orang lain. Karena firman Tuhan berkata, yang berkelebihan mencukupkan yang berkekurangan. Kalau kita semua punya konsep yang demikian, maka saya percaya dimanapun kita berada pasti kita menjadi berkat. Karena kita tahu kelebihan kita adalah milik orang lain. Haleluya. Tetapi yang berkekurangan, jangan cuma berharap kepada orang lain. Itulah saya bilang, harus berupaya, berusaha. Harus ada kemauan dari kita untuk mengerjakan apa yang bisa kita buat, yang bisa kita kerjakan. Jadi yang kedua, bagaimana di Bethlehem itu ada keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Yang ketiga, di Bethlehem itu ada keluarga yang mau taat kepada pemerintah. Mereka ada di Bethlehem karena pada waktu itu diminta oleh kaisar untuk didata semua masyarakat yang ada di sana. Sehingga dari tempat mereka pergi ke Bethlehem. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendaftarkan diri mereka
atau kepada otoritas. Banyak orang bilang mau taat sama Tuhan. Saya mau bilang begini, kita semua pernah baca ayat firman Tuhan, bunyinya begini. Bagaimana mereka berkata mengasihi aku, sedang orang yang ada di sekitar mereka tidak mereka kasih. Yang kelihatan tidak kasih, apalagi yang tidak kelihatan. Artinya bahwa bukti nyata kita mengasihi Tuhan itu dibuktikan lewat kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukti nyata ketaatan kita kepada Tuhan itu dibuktikan kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada siapapun. Kalau dia di kantor, ada kepala kantor, itu otoritas yang ada di kantor. Di sekolah ada kepala sekolah, itu otoritas yang ada di sekolah. Di pemerintahan, di kabupaten ada bupati, di kecamatan ada camat, di kelurahan ada lurah, di desa ada kepala desa. Itu otoritas yang dimana kita harus tunduk, karena Alkitab berkata tidak ada pemimpin yang tidak diangkat oleh Tuhan. Amin. Dan pemimpin itu adalah wakil Allah. Sehingga kita harus tunduk pada otoritas itu. Dan di gereja ada pimpinan, yaitu gembala. Kita harus buktikan bahwa kita mau tunduk kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita tunduk pula kepada otoritas yang ada di atas kita. Yang tentunya si pemegang otoritas tidak akan mungkin sewenang-wenang, tetapi akan berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Bethlehem mengingatkan kita tentang ketaatan Maria dan Marta. Hari ini, adakah kita taat? Apakah kepada pemerintah? Apakah kepada Tuhan? Kepada otoritas yang ada di atas kita? Sudah waktu bayar pajak, ya bayarlah pajak. Jangan sampai kita bawa kendaraan anak Tuhan, ya akhirnya ditangkap karena tidak bayar pajak. Beda kalau ada hal-hal yang memang membuat tidak bisa bayar pajak kendaraan kita, ya mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Tetapi kalau kesengajaan, wah itu sudah salah. Kan malu kita kalau hamba Tuhan, ya, pelayan singers, pimpin pujian ditilang. Wih, ternyata melanggar, tidak bayar pajak. Berapa tahun, Wi? Ya, ini kan sesuatu yang kurang baik. Ya. Suatu saat teman saya hari Minggu karena buru-buru, ya disangir dia buru-buru, seorang pendeta, dia buru-buru. Waktu dia buru-buru pergi ke gereja, lupa pakai helm. Nah, jadi setelah di pertigaan itu ada polisi tahan dia. Terus polisi bilang, ibu tahu kesalahan ibu? Saya tidak tahu. Nah, oh ibu tidak pakai helm, jadi saya tilang. Nah ini pendeta pintar juga, dia bilang, kalau begitu Pak, saya juga tilang Bapak. Nah, kenapa mau tilang saya? Ini hari Minggu harus ke gereja, Bapak tidak ke gereja, jadi saya mau tilang Bapak juga. Jadi ambil bergurau begitu, tapi ada maknanya. Cuma intinya di sana, si polisi itu bilang begini, kan ibu pendeta, seharusnya ibu yang ajar jemaat. Ya, artinya poinnya di situ. Nah kalau kita anak Tuhan, yang didapatkan tidak enak. Apalagi sudah salah bawa ngotot-ngototan, aduh, itu tambah lagi akan dikerjain itu. Oleh sebab itu mari kita yang ada pada saat ini, mari tunduklah kepada otoritas. Berjalan sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Jadi Bethlehem mengingatkan kita kepada ketaatan kepada otoritas. Kemudian bukan cuma sampai di situ, di Bethlehem itu ada apa? Di Bethlehem itu mengingatkan sebuah sukacita yang besar ketika berjumpa dengan Yesus yang lahir. Jadi ada sukacita yang besar. Jadi PGI
dan KWI mengangkat tema ini supaya mengingatkan kita betapa pentingnya sukacita itu. Amin. Kalau kita tidak ada sukacita, biar kita mau beli, saudara yang kasih dalam Tuhan, skincare apapun itu, saudara, percuma. Orang yang tidak ada senyum, tidak ada sukacita, seperti tua. Mau pakai apapun, percuma. Kalau ada dokter sini, coba tanya dokter. Ketika kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tanpa kita sadari kita sedang membunuh sel-sel yang penting dalam tubuh kita. Tapi kalau kita ada sukacita, saudara yang disayang Tuhan, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Amin. Dan kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Kalau kita ada sukacita, sering saya katakan, pekerjaan berat jadi ringan. Tapi kalau tidak ada sukacita, pekerjaan ringan jadi berat. Itu akan terbalik. Kalau ada sukacita, apapun yang ada di atas meja, semuanya enak. Amin. Tapi kalau tidak ada sukacita, sudah kentaki, babi guling, tapi rasa hambar. Kenapa? Karena tidak ada sukacita. Jadi sukacita itu penting. Nah, bagaimana agar supaya sukacita itu menjadi bagian kita? Jadilah seperti orang-orang yang datang melihat Yesus, kemudian ada sukacita besar yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka selalu mengkonfirmasi apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat. Ada banyak orang kan cuma mendengar sesuatu, ya dia belum lihat itu betul atau salah, langsung mulutnya langsung sampai kepada orang lain lagi. Ada banyak yang begitu. Tetapi mari kita belajar bagaimana sukacita itu bisa menjadi bagian kita, kegembiraan bisa menjadi bagian kita. Mendengar sesuatu, jangan cepat terprovokasi. Amin. Jangan cepat terprovokasi. Mendengar sesuatu, kita cek dulu kebenarannya. Betul tidak? Agar supaya sukacita itu ada. Kalau tidak seperti itu, akan muncul pikiran-pikiran yang akan membuat kita hilang damai, akan membuat kita hilang sukacita. Apa yang terjadi di Bethlehem? Karena ada kabar gembira yang mereka dengar dan mereka datang. Jadilah orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang selalu memberi kabar gembira. Amin. Membawa kabar baik, bukan kabar buruk. Banyak orang suka sekali mau cerita keburukan orang, tapi sulit bagi dia mau cerita kebaikan orang. Itu sudah sulit sekali bagi dia. Orang percaya, marilah kita ke Bethlehem mengingatkan kita, biarlah kita senantiasa lebih suka menceritakan yang baik, kabar yang mendatangkan kegembiraan, bukan membuat hati orang tidak nyaman, bukan menimbulkan sakit hati, kepahitan, tetapi datang bawalah kabar yang baik. Di sini mungkin tidak ada, di Luhut Timur tidak ada, mungkin Sulawesi Selatan tidak ada. Orang-orang yang selalu kalau mau datang, yang mau diceritamu selalu yang jelek-jelek, kekurangan orang terus diceritakan, tanpa dia sadar dia pun punya kekurangan. Saudara, kita harus menyadari sebenarnya kalau kita berpikir begini bahwa saya punya keterbatasan, saya punya kelemahan, maka kita tidak akan pernah menceritakan kekurangan kelemahan orang. Sebab tidak ada yang sempurna. Justru kalau kita lihat ada kekurangan kelemahan orang, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita mau lakukan? Bawa itu kepada Tuhan. Amin. Doakan, gumuli, bukan diceritakan. Bawalah kabar yang baik. Hari ini yang mendengar kabar baik, coba lambaikan tangan. Haleluya. Oh, yang tidak angkat tangan berarti mendengar kabar buruk hari ini. Haleluya. Mungkin bangun pagi ada kabar yang tidak mengenakan didengar ini. Itulah kabar buruknya. Tapi saya percaya
Kabar baik, kalau kita masih bernafas, berarti Tuhan masih izinkan kita hidup dan ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan rencana Tuhan itu bukan rencana yang biasa, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Haleluya. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya, kenapa kita disuruh ke Bethlehem melalui tema yang diangkat? Saudara, kalau kita membaca akan firman Tuhan mulai dari ayat yang pertama, saudara, ternyata di sana menjelaskan bahwa di Bethlehem itu ada sesuatu yang spesial. Yang tadi saya sudah dikatakan dari namanya itu rumah roti, berarti di sana ada persediaan. Di sana akan menikmati pertolongan Tuhan. Di sana akan menikmati penyertaan Tuhan. Di sana akan nikmati berkat Tuhan. Sehingga kita diajak untuk ke sana. Siapa manusia yang tidak mau berkat Tuhan? Semua mau berkat. Amin. Siapa manusia yang tidak mau penyertaan Tuhan? Semua mau penyertaan Tuhan. Siapa manusia yang tidak mau pertolongan Tuhan? Kita semua di tempat ini pasti kita mau pertolongan Tuhan. Nah, mari kita ke Bethlehem mengingatkan bahwa ada pertolongan yang tersedia bagi setiap orang yang mengalami pergumulan hidup. Ada pertolongan yang tersedia bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ada penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan untuk menjadi bagian kita yang membutuhkan penyertaannya. Sebab namanya Immanuel, yang artinya Allah menyertai umatnya. Allah menyertai saya dan saudara. Jadi Bethlehem mengingatkan kita tentang penyertaan Tuhan. Ada berapa banyak manusia yang sudah lupa kalau dia ada hari ini karena Tuhan. Sehingga dengan apa yang dia punya, yang dia miliki, membuat dia menjadi tinggi hati dan sombong. Ada begitu banyak orang yang lupa kalau dia ada dalam posisi saat ini itu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya. Semua karena Tuhan. Kita boleh berjumpa saat ini karena Tuhan. Haleluya. Kita boleh bertemu satu dengan yang lainnya karena Tuhan. Jadi firman Tuhan malam hari ini, marilah kita ke Bethlehem mengingatkan kita akan juru selamat yang siap menyelamatkan kita dari berbagai macam kehancuran, yang siap menolong saya dan saudara. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk ke Bethlehem, di mana kita harus mengingat di Bethlehem itu ada keluarga yang hidup sederhana. Mari hiduplah sederhana. Jangan karena tetangga beli ini dan itu, kita pun mau ikut-ikutan. Padahal beda penghasilan. Akhirnya kita jadi pusing. Akhirnya kita jadi pergumulan tersendiri. Ketiga, kita diajak ke Bethlehem supaya kita mengingat bahwa di Bethlehem ada ketaatan dari Maria dan Yusuf. Mari dalam menjalani hidup ini taatlah kepada Tuhan. Taatlah kepada setiap otoritas yang Tuhan berikan di mana kita berada. Apakah di sekolah, di kantor, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pengembalaan dan sebagainya. Mari kita belajar untuk taat. Dan yang selanjutnya, kita diajak untuk ke Bethlehem agar supaya sebagaimana sukacita yang dialami oleh orang-orang yang datang, sukacita itu menjadi bagian saya dan saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak orang kehilangan sukacita, dan jangan sampai kita salah satu di antara orang-orang itu. Tetapi biarlah sukacita, damai sejahtera itu senantiasa menjadi bagian saya dan saudara. Kemudian yang terakhir, kita diajak untuk ke Bethlehem, di mana mengajarkan kepada saya dan saudara agar supaya kita berjalan seturut dengan mau dan kehendak Tuhan. Kita berjalan atas tuntunan Tuhan, dan kita menyadari apa yang kita punya, kita miliki saat ini
semua hanya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Allah Immanuel itulah yang menyertai, yang membuat kita memiliki segala sesuatu, yang boleh membuat kita ada hari ini, yang dapat membuat kita boleh beraktivitas, melakukan ini dan itu. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kita. Oleh sebab itu, siapapun kita yang ada pada saat ini, sadarilah bahwa merayakan Natal berarti mengingat akan rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Percaya firman Tuhan ya dan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, saatnya sekarang kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang mengasihi kami, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Buka hatimu malam hari ini. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Hadirkanlah Bethlehem itu di dalam hati saudara dan saya, sehingga ada sukacita, ada sebuah pengharapan yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup kami, berkati hidup. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Saudara, mari hari ini kita renungkan kasih Tuhan. Dia adalah Allah yang baik dan sungguh baik bagi hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa membela saudara dan saya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan dalam hidup kita. Itulah sebabnya hari ini Tuhan tahu hati saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan tahu apa yang kita mau. Tuhan tahu apa yang paling terbaik bagi hidup kita.
kita merendahkan diri masuk dalam dimensi roh, menjadi kerinduan saudara dan saya. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Karena tanpa Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah mampu menghadapi hidup ini dan menghadapi segala hal dalam hidup kita. Mari hari ini dengan merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Terus sangat pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup kami. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu dan terima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Bukan roh dengan roh kami. Nyalakan kaki dan bangkitkan kami Roh Kudus mendewasakan kami. Penuhkan ada Roh Kudus. Kalau ada taktikos kegelapan setan roh jahat roh yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus keluar. Darah Kudus berkuasa. Urah dalam besi. Urapi hamba hari ini. Ampuni dosa kami dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
Curahkan isi hatimu sama Tuhan. Naikkan syukurmu dalam penyembahanmu. Tuhan mengenal hatimu, masalahmu, persoalanmu. Tuhan mengasihimu, saudara. Sempurna. Lepaskan rasa syukurmu kepada Tuhan. Biarkan Dia pulihkan hatimu, kuatkan hatimu hari ini. Mari lebih jauh kita masuk dalam hadirat-Nya. Jamaah Tuhan, turunkan mereka dengan Roh Kudus. Terus jamaah Simona.
kasih Roh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersuka cita malam hari ini. Sungguh kami dapat merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang sungguh ajaib. Kasih-Mu Tuhan sungguh mempesona hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, dalam sukacita Natal, kembali kami merenungkan makna dari kehadiran-Mu di tengah dunia. Engkau lahir dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kembali kami dibawa untuk mengenang pengorbanan-Mu, salib-Mu Tuhan, sebagai bukti kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Engkau yang kami sembah agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang kudus. Kembali kami datang merendahkan hati kami malam hari ini. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin mengerti dan memahami apa tujuan Tuhan memanggil hidup kami. Kami rindu Tuhan di hari-hari yang akan datang. Semakin kami hidup memuliakan nama-Mu, semakin kami menunjukkan bahwa kami menghargai kasih-Mu yang begitu besar, dengan selalu taat
terhadap setiap perintah firman-Mu, menuruti teladan-Mu, bahkan menunjukkan kasih kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Dan kami rindu membaharui komitmen kami dalam setiap ibadah Natal yang kami ikuti, bukan sekedar merayakan Tuhan, tetapi kami benar-benar dapat berjumpa dengan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan malam ini kami sungguh telah berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami orang-orang yang sederhana seperti Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus melawat setiap hati kami. Dan kami percaya setiap hati telah dipulihkan, dibaharui, bahkan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa kami semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu, bahwa kami semakin menikmati kemuliaan-Mu setiap kami datang kepadamu Tuhan. Ada sesuatu yang kami terima dari Tuhan, dan kami tidak akan pulang dengan tangan yang hampa. Terima kasih berkat Tuhan, nama percaya sudah menjadi bagian kami semua. Teristimewa kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan telah bawa jauh-jauh datang ke Selaku, dan Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu kepada setiap kami yang ada malam ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, sebagai ketua daerah GKMI Sulsel Barmasya. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, bahkan tanggung jawab sebagai pemimpin di daerah kami ini Tuhan. Dan biarlah ada kemajuan-kemajuan, ada terobosan-terobosan baru, semua demi kemuliaan nama-Mu Tuhan di tengah organisasi kami GKMI. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati juga Ibu Rohani yang menyertai, yang mendampingi. Kasih karunia Tuhan juga semakin memperlengkapi hamba-Mu Tuhan yang sudah datang bersama suami sebagai ibu gembala Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati rumah tangga, berkati jemaat yang dilayani. Dan kembali kami juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta John Daud STH. Kasih setia Tuhan menyertai dalam pelayanan, bahkan juga bersama istri Ibu Gembala Wanda. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai hamba-Mu, menyertai dalam membimbing, membina, menjamin kehidupan rohani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di Selaku ini. Terima kasih Bapa, memberkati para majelis, memberkati para pelayan, bahkan panitia Natal, seluruh yang terlibat, yang sudah mendukung acara ini, boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan apa yang menjadi rencana kerinduan gembala bersama jemaat, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mewujudkan. Dalam nama-Mu kami berdoa meminta, haleluya. Bahkan kami berdoa juga secara khusus owner dari hotel atau tempat ini, Duta Inn Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tempat ini. Juga Hotel Transisco, kami berdoa untuk owner hotel-hotel ini. Kami percaya Tuhan, ketika mereka membuka tempat mereka untuk firman-Mu dibentangkan, di tempat itu ada berkat Tuhan. Seperti ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, maka di situ juga berkat Tuhan akan dilimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hotel ini akan berkembang. Hotel Transisco akan berkembang, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan ketika anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lalu Bapa berdoa juga Tuhan,
buat para undangan, seluruh jemaat, bahkan hamba Tuhan dari berbagai daerah, bahkan wilayah yang hadir, berbagai tempat. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami semua. Kami pulang dengan sukacita sebagaimana para gembala Tuhan. Ketika mereka telah berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang mereka terima dan menggerakkan hati mereka untuk bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati bahkan pemimpin-pemimpin di bangsa kami, pemerintah kami yang ada. Tuhan Yesus juga memberkati mereka dengan hikmat sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, memimpin bangsa kami, memerintah bangsa kami dalam takut akan Tuhan, dalam keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Kami tak lupa berdoa untuk perayaan Natal yang malam ini juga sedang berlangsung di jemaat Rende-Rende. Engkau memberkati gembala dan majelis serta seluruh jemaat, juga hamba-Mu Tuhan yang melayani Bapak Gembala GKI Narwastuas Ponda. Tuhan Yesus sertai. Kami percaya mereka juga akan diberkati sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami malam hari ini. Bahkan rencana Natal-Natal yang masih ada di hadapan kami di wilayah GKI Luwu 2 ini, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Natal-Natal di organisasi kami dari pusat, daerah, wilayah, bahkan persekutuan-persekutuan doa. Kami berdoa nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati, sukacita dan damai Natal menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka yang tidak hadir, jemaat yang mungkin mengalami Tuhan sakit dan apapun yang menjadi beban mereka, Tuhan lawat mereka, jamah sembuhkan, bangkitkan sukacita semangat untuk merayakan Natal ke depan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini sukacita kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam doa, dalam satu nama yang penuh kasih, nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang ajaib, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dan secepat kembali kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan, bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Suci, Yesus Raja Damai. Haleluya. Yang Maha Suci,
kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama keluarga besar GKMI Sorako dalam perayaan Natal. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kembalikan urapan yang baru bagi para pelayan. Dan kami percaya kami semua yang hadir tidak sia-sia. Kami pulang, Tuhan juga sertai, tibakan dengan selamat. Baik yang jauh yang dekat sama-sama disertai oleh Tuhan. Dan biarlah sepanjang malam hari ini Tuhan juga menolong kami. Dan biarlah Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan besok hari. Kami mau mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, tadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai fajar akhir Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Maranatha, Maranatha. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, bagi kita yang merasakan lawatan Tuhan pada saat malam hari ini, saudara angkat tangan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih buat perkenanan Bapak Ketua Daerah GKMI Sulselbar Malaysia bersama dengan Ibu yang telah berkenan hadir bersama kami di tempat ini dan memberikan waktu untuk melayani kami di tempat ini. Kami tidak dapat membalas apa yang telah Bapak berikan melalui pelayanan Bapak, tapi kami yakin percaya Tuhan sumber segala berkat yang akan selalu memberkati pelayanan daripada Bapak Ketua Daerah bersama dengan Ibu yang hadir bersama dengan kami di tempat ini. Sekali lagi Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan melangkah kepada acara yang selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal. Dan pada saat ini kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Elia Martin Bato, kami persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan pertolongannya, sehingga kita boleh bersama-sama pada saat ini beribadah Natal bersama Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sidang Jemaat Sorako. Yang kami hormati Bapak Ketua Daerah Sulawesi Selatan, Barat dan Malaysia yang boleh hadir bersama-sama dengan kita saat ini dari Toraja. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Terlebih boleh juga memberkati kita lewat penyampaian firman Tuhan saat ini. Yang kami hormati Ketua Wilayah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Krismawan Pini, yang karena Bapak Ketua Wilayah lagi berhalangannya, ada tugas lain yang sama pentingnya dengan kita saat ini, ibadah Natal juga.
Kemudian yang kami hormati para pendeta, ibu pendeta yang boleh hadir bersama-sama dengan kami GKMI Sorako untuk beribadah mempermuliakan nama Tuhan pada Natal saat ini. Dan secara khusus ya yang kami hormati Ibu Natalia Rantepasang Tandi sebagai owner daripada Hotel Duta Inn ini, yang mana memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah Natal di tempat ini. Terima kasih atas bantuannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Dan yang kami hormati dan kasihi sidang masa raya Natal yang bersama-sama dengan kita saat ini mempermuliakan akan nama Tuhan. Kami dari panitia melaporkan bahwa Natal sidang Jemaat Sorako saat ini terlaksana dengan sumber dana dari kesepakatan bersama Gembala Sidang dan Jemaat GKMI Sorako, yaitu mengumpulkan dana sukarela Natal. Dan saya yakin Tuhan sumber segala berkat yang memberkati jemaat hamba Tuhan Gembala Sidang yang dengan sukacita memberi sehingga kita boleh sama-sama melakukan ibadah Natal saat ini. Selanjutnya kembali kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hotel Duta ini yang telah memberi kita kesempatan untuk beribadah di sini. Kami tidak mampu membalas akan kebaikan Ibu dan Bapak rumah tangga keluarga besar, tapi Tuhanlah sumber segala berkat yang memberkati. Dan terima kasih saya sampaikan juga kembali terima kasih kepada panitia dan tim pelayan yang mensukseskan acara ini, yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya ibadah Natal saat ini, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih juga kepada para undangan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami saat ini untuk memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Mungkin selama acara ini berlangsung, kami dari panitia mohon maaf jika mulai dari persiapan hingga kegiatan Allah ini ada hal yang tidak berkenan, mungkin dalam penyambutan kami panitia maupun selama ibadah Natal berlangsung, mohon dimaafkan. Dan secara khusus dalam persiapan Natal yang berlangsung beberapa hari ini di Hotel Duta Inn ini, mungkin ya tamu-tamu hotel atau tetangga terganggu dengan kegiatan kami di tempat ini, mohon dimaafkan. Demikianlah laporan kami dari panitia, dan akhirnya kami sampaikan selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kata-kata sambutan daripada Bapak Gembala Sidang Jemaat Sorako, itu Bapak Pendeta John Daud SDH. Kami persilakan. Terima kasih FC. Shalom. Selamat malam dan selamat kita bisa berjumpa malam hari ini. Kita menaikkan segala puji dan syukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa bersama-sama malam hari ini merayakan Natal, dan saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang saya hormati Ketua Daerah GKI Sulawesi Selatan, Barat, Maluku dan Malaysia, Pak Pendeta Dani Rizal Saud SDH bersama dengan Ibu,
yang bisa hadir malam hari ini dan juga menjadi pembicara di dalam Natal kita. Yang saya hormati Ibu Gembala GKI Narwastu bersama dengan jemaat-jemaat yang bisa hadir, ini luar biasa. Ibu-ibunya tadi nyanyi semua, ini kompak sekali, puji Tuhan. Yang saya hormati Ibu Gembala GKI Wandula bersama dengan jemaat Wandula yang bisa hadir malam hari ini. Juga pengurus wilayah Pak Krismawan sebagai sekretaris, yang tadi disampaikan ketua wilayah itu ada pelayanan bersama Pak Pendeta Yusuf Paridi di Rende-Rende. Yang saya hormati Ibu, saya mengkali tidak panggil nama resmi ya, biasa kalau familiar kita di Suraku dipanggil Tante Duma, itu yang lebih dikenal orang ya. Makasih Tante bisa hadir bersama semua karyawan. Tadi Tante tanya sama saya, nanti Pak Pendeta saya ajak semua anggota saya, dan puji Tuhan itu terbukti. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Berlin dan Ibu Marta sebagai owner Hotel Francisco juga yang bisa hadir, dan puji Tuhan menjadi salah satu jemaat di GKM Suraku untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan para undangan yang bisa hadir malam hari ini sedang masa raya Natal yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan yang saya hormati juga Kabak Ren Polres Luwu Timur. Ini tidak bisa dibantai nih. Saudara, kalau di dalam struktur kepolisian untuk resol dari para Polres Luwu Timur, beliau itu urutan yang keempat. Jadi habis Kabak Ops, kemudian Kabak Ren, karena semua planning dan perencanaan itu ada di pundak beliau bersama dengan anggota-anggota yang dipercayakan. Yang saya hormati juga teman-teman kepolisian dari Polsek Nuhat yang juga tadi saya lihat ada di luar memantau kegiatan kita, dan itu merupakan instruksi daripada Pak Kapolres. Jadi beberapa waktu lalu Kapolres WA, Kapolsek dan juga kami dari FKB diinstruksikan beliau supaya semua kegiatan-kegiatan Natal itu wajib dihadiri oleh anggota Polsek, dan kemudian mereka harus mengawasi dan juga mengamankan. Izinkan saya malam hari ini sebagai gembala sidang, kita sangat bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan tema khotbah yang tadi telah diangkat oleh Pak Pendeta dan juga pimpinan kita dalam Injil Lukas 2 ayat 15, saya percaya ini menjadi rema bagi hidup kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan saya percaya itu menjadi berkat bagi hidup kita semua. Itulah sebabnya malam hari ini biarlah berkat Natal itu ada selalu di dalam hidup kita. Dan saya sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih buat panitia yang telah bekerja bahu-membahu, saling menopang, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun saudara, saya lihat jemaat rata-rata orang bekerja, jadi saudara mereka meluangkan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu itu tidak mudah. Tapi saya bersyukur dengan kerjasama yang baik oleh panitia melalui kehidupan Pak Elia Martin Bato sebagai ketua, maka saya bersyukur kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan kita, Pak Ketua Daerah. Saudara, beliau sangat lelah sekali ya. Bisa dibayangkan sama-sama kemarin kami ikuti Natal di GKI Rantepao, dan kalau tidak salah Pak Ketua Daerah izin pukul 22.30 ya, Pak Daerah bertolak dari Rantepao menuju ke Makassar ya. Dan kemudian tadi pagi dari Makassar menuju ke Suraku. Bisa dibayangkan saudara, saya percaya itu karena kekuatan Tuhan, dan ini bukti bahwa pimpinan itu harus mempunyai tanggung jawab. Ini sebuah komitmen. Izinkan saya kita berikan aplaus kepada pimpinan kita, kepada daerah. Saya sangat bangga bahwa Bapak sebagai pimpinan bisa hadir di tengah-tengah sidang jemaat GKI Suraku, dan juga secara umum untuk GKI yang ada di wilayah Luwu ini, dan didampingi oleh Ibu. Saya percaya
Ibu Ripka ya, sebagai juga hamba Tuhan, juga sebagai penolong. Dan saya yakin pepatah berkata, di balik daripada seorang suami yang berhasil, maka ada seorang istri yang bijak yang selalu mendampinginya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Tante Duma ya, karena saya lebih suka panggil Tante Duma, yang bisa memberikan tempat ini sebagai owner hotel ini. Dan saya percaya tempat ini akan diberkati. Om juga akan diberkati, anak-anak, cucu juga akan diberkati, karyawan-karyawati. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Berlin dan Ibu Marta, owner daripada Hotel Francisco, yang bisa memberikan kamar juga untuk tamu-tamu kita akan menginap di sana. Sebenarnya izin Pak Jenderal, Pak Fredrik Kalelembang juga memberikan tempat. Cuma saya pikir ini tempat yang terlalu banyak, ini luar biasa. Tapi titip pesan Pak Jenderal malam hari ini, sampaikan salam hormat kepada Pak Pendeta dan Rizal Saud SCH sebagai Ketua Daerah. Salam hormat kepada kita semua, karena beliau sangat memberikan apresiasi dalam setiap kegiatan-kegiatan Natal yang ada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan para gembala, ibu gembala jemaat yang sudah bisa sama-sama merayakan Natal, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Izinkan saya akhir kata malam hari ini mengucapkan selamat Natal buat kita semua, terlebih khusus secara menyeluruh yang akan dilakukan di dunia untuk tanggal 25 Desember 2024, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan kata-kata sambutan daripada Bapak Gembala Sidang Jemaat Surwako, Bapak Pendeta Daud STH. Kami ucapkan terima kasih, dan kita akan melangkah ke acara yang terakhir, yaitu Ramatama. Panitia Perayaan Natal Gereja Kristen Maranatha Indonesia menyiapkan berkat untuk kita nikmati bersama pada saat malam hari ini. Namun sebelum kita menerima berkat, kami minta kesediaan daripada Bapak Sekretaris Pengurus Wilayah Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Bapak Krismawan Pini, mohon kita dalam doa. Puji Tuhan, sebelum kita menerima berkat yang disiapkan oleh jemaat tempat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur akan persembahkan bagi-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sungguh baik buat kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah Natal di KMI Jemaat Surwako di tempat ini. Kami percaya kami semua telah dilewati. Kami percaya kami semua telah diberkati lewat ibadah malam hari ini, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sesudahnya itu jemaat di tempat ini menyiapkan berkat untuk tubuh jasmani kami, Tuhan. Sebelum kami menerima, kiranya Engkau memberkati Bapa, sehingga dari dalam makanan minuman ini kami punya kekuatan, kesehatan. Biarlah kami berdoa Tuhan, berkat-Mu terus mengalir buat jemaat di tempat ini, bahkan siapapun yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami malam hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, dan bahkan tidak lupa berdoa buat owner tempat ini, Tuhan. Terus memberkati sehingga tempat ini terus menjadi berkat, terus eksis Bapa, sehingga dari tempat ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur buat malam hari ini, buat berkat-Mu, buat berkat Natal yang kami sudah peroleh malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, Bapak Ibu, dengan berakhirnya susunan acara kita pada saat malam hari ini, maka berakhir pula acara perayaan Natal kita pada saat malam hari ini. Baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, segenap sidang jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia wilayah Surwako
mengucapkan selamat menyambut Hari Natal tanggal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.